pemerintah mengakui ada potensi terjadinya perbedaan penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang akan ditetapkan pemerintah dengan awal Ramadan yang diumumkan pengurus pusat Muhammadiyah. Meski demikian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap penetapan awal Ramadan tahun ini bisa sama. Selengkapnya kita akan bahas bersama juru bicara Wakil Presiden, Mas Duki Baitlawi. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Mas Duki. Ya, Livi. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Kabar baik, Pak. Pak, ini hasil isbat tadi kalau kita cermati dari Gresik dan juga Bandung, informasinya masih belum nampak. Apakah kemudian ini bisa disimpulkan bahwa Ramadan akan jatuh pada 3 April? Mungkin belum bisa disimpulkan secara pasti, tetapi memang punya kecenderungan seperti itu karena kalau dalam konteks kajian ilmiah secara astronomi, ya kemungkinan hilal atau bulan sabit kecil di ufuk barat sana akan terlihat itu akan sangat sulit. Nah, kalau memang itu akan sangat sulit karena 2 derajat persis lebih sedikit, gitu ya, maka kemungkinan terlihat itu sangat sulit. Maka teori keagamaannya itu istikmal, jadi 30 hari, dan itu artinya kita akan berpuasa pada hari Ahad atau Minggu. Baik. Begitu, Livi. Pak Mas Doi, ini kan pemerintah mengakui ada potensi terjadinya perbedaan penetapan 1 Ramadan yang akan ditetapkan pemerintah dengan awal Ramadan yang diumumkan oleh pengurus pusat Muhammadiyah. Meski demikian kan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini berharap penetapannya itu bisa sama. Ini bagaimana kemudian? Ya, kalau sama alhamdulillah. Kalau tidak sama juga alhamdulillah, karena kita juga terbiasa juga nggak sama sejak dulu. Ada terbiasa sama, ada terbiasa tidak sama. Baik. Keduanya berbeda, tapi dua-duanya kan tidak ada yang salah, dua-duanya benar kan. Jadi ini nggak ada masalah. Baik, Pak. Dan saya kira masyarakat sudah cukup dewasa menerima perbedaan ini. Baik, Pak, sudah ada pelonggaran termasuk untuk ibadah Ramadan di tahun ini juga Istiqlal kabarnya sudah akan dibuka untuk umum, safnya juga bahkan sudah bisa rapat tahun ini. Bagaimana kemudian instruksi dan juga himbauan-himbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi masih belum selesai? Ya, Wakil Presiden di berbagai tempat, ya, terakhir kemarin di Ponorogo, di Surabaya dalam kunjungannya selalu menekankan tentang kehati-hatian. Bahkan ekstra kehati-hatian itu penting karena ternyata dalam perkembangan terakhir misalnya di negara Tiongkok yang awal mulanya sudah sedemikian bebas, ternyata ada perkembangan terakhir di Shanghai sekarang lockdown. Oleh sebab hal yang sama. Jadi ini masalah pandemi ini kita harus hati-hati, tetapi tetap aja kita kebebasan akan diperlonggar, tetapi dengan ekstra ketat dan disiplin ketat. Nah, itulah sebabnya kenapa misalnya Presiden dan Wakil Presiden itu menekankan boleh mudik, yang potensi orang-orang mudik diperkirakan melebihi 70 juta orang ya. Tetapi ya itu dipersyaratkan harus pakai booster dulu. Jadi artinya ada vaksinasi yang ketiga. Nah, syukur alhamdulillah itu direspon positif oleh masyarakat. Masyarakat sekarang rajin berbondong-bondong datang ke tempat-tempat vaksin untuk melakukan booster. Saya kira itu bagian dari ketaatan masyarakat terhadap himbauan pemerintah. Wakil Presiden dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada umat, pada masyarakat keseluruhan yang taat, ya, yang berdisiplin selama ini untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi Wapres di mana-mana selalu mengucapkan terima kasih. Baik, Pak Mas Duki, ini kan Ramadan pertama setelah 2 tahun kita Ramadan tidak mudik lebaran, himbauan pemerintah. Ada syarat seperti yang tadi Anda katakan harus booster begitu. Pemerintahnya sesiap apa menyiapkan booster kalau yang tadi Anda juga sudah prediksi ada sekitar 70 juta orang yang akan mudik lebaran? Oh iya, pemerintah siap. Jadi obat-obat yang vaksin itu sudah disiapkan oleh pemerintah dengan insya Allah dengan baik. Distribusinya juga sudah dengan dilaksanakan koordinasi cukup baik dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, karena memang masih ada waktu cukup di dalam waktu sebulan ke depan ya, atau mungkin kurang dari sebulan lah, taruhlah misalnya 3 minggu lah, karena orang akan mudik itu diperkirakan biasanya yang sudah mulai ramai itu setengah bulan bahkan seminggu terakhir. Tapi rupa-rupanya sekarang sudah mulai banyak
orang ya datang ke puskesmas, datang ke tempat-tempat klinik, datang ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan oleh oleh pemerintah ya, oleh pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat, di mana harus melakukan booster. Bahkan inisiatif-inisiatif dari perusahaan-perusahaan juga luar biasa, BUMN, swasta juga banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan vaksinasi untuk yang ketiga atau booster itu. Baik. Alhamdulillah, saya kira baik. Artinya pemerintah siap ya, kalau kita lihat euforia antusiasme masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran tentu akan begitu besar setelah 2 tahun tertahan tidak bisa mudik lebaran pada tahun ini. Pak Mas Duki, kalau misalnya di momentum lebaran tahun ini, seperti yang tadi saya katakan, ini adalah momentum Ramadan khususnya, yang pertama kali kita bisa sedikit lebih bebas dibanding 2 tahun sebelumnya. Apa pesan Wapres? Ya itu, pesan Wapres sebenarnya kan ini yang paling pokok. Lebaran itu kan memang hari di mana kita bisa silaturahim, bermaaf-maafan ya, antara handai tolang, ke saudara, ke kawan dan segala macam. Itu kan biasanya kan ya untuk melepas rindu kan pengaturan jarak kan menjadi tidak begitu penting karena suasana yang emosional. Tetapi saya kira itu bisa terjadi nggak masalah, asalkan ya tadi itu, kalau sudah booster, kalau sudah tetap saja memakai masker, menjaga antibodinya dengan baik, nah itu saya kira bisa dilakukan semuanya. Dan itu yang selama ini dihimbau oleh Wakil Presiden. Bukan hanya Wakil Presiden, bahkan di setiap rapat kabinet ini kan sudah menjadi isu utama. Dan jangan lupa loh, Bapak Presiden, Pak Jokowi, selalu punya concern yang tinggi, mulai dari awal pandemi sampai sekarang, dialah yang bersemangat untuk selalu memimpin rapat. Hanya dalam hal-hal tertentu saja, dalam kondisi di mana dia harus pergi keluar, maka kemudian pimpinan rapat untuk membahas masalah ini diserahkan kepada Wakil Presiden. Itu tidak lebih dari 2-3 kali. Selainnya semuanya adalah Presiden yang memimpin. Itu artinya apa? Concern Presiden dan concern kita semua untuk bagaimana agar masyarakat tetap disiplin, masyarakat tetap bisa divaksin dengan baik, baik 1, 2, dan sekarang vaksin ketiga, itu tetap selalu didorong oleh pemerintah, terutama oleh Presiden dan Wakil Presiden. Baik, artinya kita akan betul-betul bersiap menyambut satu Ramadan di tengah pandemi dengan versi baru, begitu ya Pak Mas Duki. Kalau misalnya pesan untuk kemudian masyarakat yang akan mudik selain tadi harus vaksin booster, apalagi Pak Mas Duki? Saya kira pesan yang paling pokok bagaimana memang vaksin booster itu menjadi kunci ya, karena dengan vaksin booster ketiga kali, artinya tingkat imunitas yang bersangkutan itu akan tinggi. Otomatis yang kedua itu tetap bagaimana agar sebagaimana yang sekarang yang selalu dihimbaukan oleh Wakil Presiden, oleh Pak Jokowi, bagaimana protokol kesehatan itu harus tetap dijaga. Nah, kalau kemudian berapat-rapat dan segala macam itu, mungkin juga tidak terlalu masalah kalau sudah ada booster. Nah, kenapa ya booster itu penting? Karena tadi itu, ketika berlebaran, kita bersilaturahim antara satu dengan yang lain, jarak sedemikian dekat, dialog sedemikian dekat, berguyon dan macam-macam itu sedemikian rupa, karena memang dalam bahasa ini orang ya rindu ya, melepas rindu setelah 2 tahun tidak melakukan lebaran, itu memang secara emosional akan terjadi. Disitulah sebabnya maka booster itu menjadi penting, dan kemudian menjaga kesehatan masing-masing dengan tetap minum vitamin dan seterusnya, itu semuanya selalu dihimbaukan oleh Bapak Wakil Presiden pada seluruh warga negara di setiap kesempatan kunjungan ke daerah dan setiap diwawancara oleh wartawan, dia selalu kan itu. Dan itu saya kira tentu saja bagaimana menjaga keselamatan pulang mudik itu yang selalu dijaga baik ya. Karena itu saya kira kalau sampai 70 juta lebih orang akan mudik, maka itu juga pengaturannya kan juga bukan pengaturan yang mudah. Nah, itu nanti akan ada tahapan-tahapan koordinasinya sendiri, rapatnya tersendiri juga sudah akan dilakukan kesiapannya oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Mas Duki Baitlawi, Jubir Wakil Presiden telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat-sehat Pak.
Yuk sama-sama jaga kesehatan Mbak Livi.